Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khairatuhu min khalqih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Faqad qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, hadirin hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Bersyukur pada Allah, suasana kita cukup redup, sudah disiram oleh hujan sebentar. Mudah-mudahan kesejukan hidayatul iman wal Islam Allah juga tetapkan kepada setiap kalbu kita. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah tentu kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan marilah kita manfaatkan nikmat Allah ini untuk kembali mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita kali ini adalah bertalian dengan hukum-hukum kekeluargaan, al-usrah al-muslimah. Dan kita beri tema adalah problematika keluarga dan cara mengatasinya. Kalau para ibu dan para bapak sekalian perhatikan, judul ini mengandung dua hal. Pertama adalah problem, kedua adalah solusi. Setiap kita pasti menghadapi problem, dan setiap problem pasti ada solusi. Seperti halnya kita mengenal bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi dari sini sudah kita harus tanamkan pelajaran bahwa bagi yang bermasalah tidak perlu gundah, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang paling penting adalah adakah keinginan untuk kita menghadapi problem itu, lalu kemudian mencari solusinya. Majelis kita kali ini adalah terhitung sangat penting, betapapun waktu kita relatif singkat karena sudah diambil oleh macet di jalan. Nah, para bapak, para ibu sekalian, sebagai pendahuluan saya ingin sampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan keluarga. Keluarga itu dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan usrah. Usratun. Dan usrah itu adalah maknanya keluarga. Di dalam apa yang didefinisikan oleh para ulama,
bahwa keluarga itu adalah majmu'atun minal afrad tarbituhum silatul qarabati awid dami wa qad ya'ishu jami'uhum fi maskanin mushtarakin aw ya'ishuna fi masakina mutafarriqah. Usrah atau keluarga itu adalah sekumpulan individu diikat oleh rahim karena kedekatan atau darah. Mereka bisa tinggal dalam satu tempat tinggal, tetapi juga ada yang tinggal di beberapa tempat yang berbeda. Tentu usrah ini yang kita akan bahas adalah usrah yang di dalamnya terdiri atas inti, yaitu suami, kemudian istri, kemudian anak. Adapun bertalian dengan hawashi, hawashi itu adalah ke pinggir, ke atas, ke bawah. Yang dimaksud adalah qarabah. Kita punya keluarga dan setiap keluarga begitu menikah berarti tambah menjadi 2 keluarga. Bahkan 3 keluarga dengan yang kita akan beritakan atau kita akan bahas. Keluarga intinya, keluarga asalnya, asal suami dan asal istri, berarti 3 keluarga. Nah, yang akan kita bahas adalah keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Ini yang dimaksud dengan keluarga. Keluarga bisa bermakna lebih umum, yang disebut dengan keluarga besar. Kalau berbicara keluarga besar, maka bisa bermakna keluarga dalam artian suami, istri, anak, dan kesampingnya, berarti keluarga mertua suami dan mertua dari istri, itu sudah 3 keluarga. Atau keluarga yang dimaksud dengan keluarga dari sisi yang lain, misalnya profesi, misalnya keluarga besar dari sisi profesi tertentu, atau keluarga besar dari sisi alumni, sehingga dari situ kita tahu alumni apa dan alumni apa. Dan kita tidak akan membahas itu semua, tetapi yang dimaksud keluarga adalah keluarga dalam kaitan dengan munakahat, di mana seorang laki-laki terikat dengan istrinya, istrinya terikat dengan suaminya. Akibat ikatan suami istri ini adalah melahirkan generasi berikutnya yang disebut dengan keturunan. Nah, itu yang dimaksud dengan keluarga. Dan kalau kita berbicara keluarga ini, maka kita akan banyak tersangkut dan terkait dengan hukum-hukum syariat. Misalnya, kita tersangkut dengan hukum munakahat, aqdu an-nikah, akad nikah. Hukum munakahat atau kitabun nikah, dan itu sangat luas. Kalau kita mau kaji saja kitabun nikah, saya tidak bisa menjanjikan satu pertemuan ini selesai. Sudah diurai oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, dan itu adalah relatif panjang. Kitab nikah ini ternyata tidak mandiri, tidak sendiri, tetapi dia juga terkait dengan kitab-kitab dan syariat Islam yang lain. Misalnya saja adalah bertalian dengan silaturrahim. Silaturrahim. Silaturrahim antara kakak adik atau paman bibi atau mertua dan mertua, dan itu adalah semuanya merupakan silaturrahim. Kemudian kalau kita lihat berarti silaturahim ini kalau kita kaitkan dalam kitab-kitab al-hadis, contoh misalnya al-Imam Muslim, ada di sana menyebutkan kitab al-bir wassilah. Kitab yang bertalian dengan kebajikan dan keterkaitan muamalah satu orang dengan orang lain. Kitab munakahat juga bertalian dengan kitab lain. Misalnya adalah kitab an-nafaqah. Kitab nafaqah. Di dalam Sahih Bukhari ada kitab khusus membahas namanya kitab An-Nafaqah.
kitab bagaimana fikih seorang laki-laki mencari nafkah. Dan nafkah ini adalah berkaitan dengan masalah berkeluarga, karena sebagai suami wajib memberi nafkah atas keluarganya. Berarti bertalian dengan kitab An-Nafaqah. Bahkan bertalian dengan kitab yang mungkin bisa jadi menjadi akhir daripada perjalanan pernikahan itu sendiri. Misalnya adalah At-Talaq, cerai. Atau bertalian dengan problematika sebelumnya, namanya adalah khulu' atau nusyuz atau ila dan seterusnya. Atau misalnya kitab yang bertalian dengan faraid, yaitu bertalian dengan masalah warisan. Jika salah seorang dari keluarga itu ada yang meninggal, maka peninggalannya menjadi tarikah, dan tarikah ini adalah bertalian dengan hukum kekeluargaan. Jadi banyak sekali para hadirin dan hadirat sekalian perkara yang bertalian dengan masalah keluarga ini. Nah, oleh karena itu kita akan fokuskan kepada apa itu keluarga, lalu kemudian bagaimana jika terjadi permasalahan dan solusinya apa yang harus kita lakukan. Kalau solusi berarti adalah bertalian dengan problemnya. Tidak bisa terpisah. Pemecahan masalah tentang masalah keluarga adalah ditentukan oleh problemnya itu sendiri. Jadi sebanyak problem itu, maka sebanyak itu pula solusinya. Karena itu ada solusi secara global, ada solusi secara terperinci. Solusi secara global adalah hanya kisi-kisinya saja. Hanya berupa kaidah-kaidah mujmalah. Tetapi solusi terperinci sesuai dengan kasusnya. Bisa jadi kasus A berbeda dengan kasus B, kasus C berbeda dengan kasus D, dan seterusnya. Oleh karena itu, konsultasi dalam perkara keluarga mutlak diperlukan. Ada yang disebut dengan majelis konsultasi keluarga, dan itu khusus bertalian dengan masalah keluarga. Isinya adalah berisi tentang perkara-perkara yang tadi saya sebutkan, bertalian dengan apa hukum keluarga tersebut. Nah, oleh karena itu tema ini adalah termasuk penting para hadirin hadirat sekalian, karena di dalamnya adalah berisi tentang 3 hal. Pertama adalah tema ini harus dibahas tuntas semestinya, adalah karena bagi orang yang belum menikah merupakan bekal, merupakan imunisasi dan antisipasi. Karena apa? Karena dia akan menghadapi problem-problem itu walaupun dia sekarang sedang berproblem. Orang yang sedang berada dalam keadaan melajang itu sudah berada dalam keadaan problem lajang. Jangan dikira orang melajang itu tidak punya problem, dia problem. Begitu masuk ke dalam dunia keluarga, masuk dalam dunia keluarga itu juga masuk dalam problem. Jadi tidak akan lepas daripada problem manusia hidup. Dan karena itu, para bapak, para ibu sekalian, jangan kita takut menghadapi masalah, karena hidup itu identik dengan masalah. Siapa yang takut masalah, berarti dia ingin cepat mati. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kata beliau, man yakhaful maut falyamut. Siapa yang takut akan mati, mati saja. Karena tidak mungkin manusia takut mati, mesti mati itu akan menjemput dia, dan dia akan mati hari ini atau besok sama saja. Para hadirin hadirat sekalian, itu yang pertama. Kedua adalah tema ini menjadi penting karena dia adalah merupakan bagian daripada bimbingan, bagian daripada arahan terhadap orang-orang yang sudah dan sedang berkeluarga. Kalau misalnya di antara kita yang hadir adalah sudah berkeluarga, maka tidak hari ini, tidak besok, atau mungkin kemarin sudah mengalami, atau sekarang sedang mengalami yang disebut dengan problem.
Dan setiap kita sepertinya sepakat bahwa kita karena sedang berkeluarga, maka dia sedang menghadapi problem. Karena itu problem ini harus kita ketahui, harus kita endus, kemudian kita bisa mengarahkan problem ini dengan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pentingnya daripada tema ini adalah sebagai solusi. Nanti kalau kita semua sudah mengkaji tema yang akan saya paparkan ini, mudah-mudahan menjadi solusi. Karena tujuan kita mengkaji dengan tema ini problematika keluarga, dan solusinya berarti bubar dari majelis ini setiap kita harus punya gambaran apa sih solusi yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi problem dalam berkeluarga. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dapat mencapai 3 poin ini bagi mereka yang belum berkeluarga, bagi mereka yang sedang berkeluarga, atau bagi mereka yang sedang menghadapi problem dalam berkeluarga. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah saya ingin kembali ke belakang untuk berupa pembekalan ataupun pelurusan, yaitu bertalian dengan masalah tujuan berkeluarga. Penting. Hal ini penting karena apa? Akan menjadi indikator apakah suatu itu disebut problem atau tidak. Kalau kita tidak tahu apa tujuan kita berkeluarga, nanti kita tidak jelas ini masalah atau bukan. Oleh karena itu, agar kita bisa membaca bahwa ini masalah atau bukan, maka tentu setiap kita harus tahu apa yang menjadi tujuan daripada kita berkeluarga. Para jamaah sekalian, yang pertama harus kita tancapkan dalam setiap kita bahwa berkeluarga itu adalah sesungguhnya ibadah. Berkeluarga itu adalah ibadah. Ini nomor 1. Kenapa? Karena dia adalah bentuk dari mengamalkan as-sunnah tentang nikah dan yang bertalian dengannya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada perkara nikah, ada perkara nafkah, ada perkara silaturahmi, ada perkara khulu, talak, nusyuz, ada perkara yang bertalian dengan masalah warisan dan seterusnya. Semua itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belum menikah tidak akan mengalami secara spesifik tentang problema-problema yang bertalian dengan itu. Tapi orang yang berkeluarga mesti mengalami itu. Nah, karena itu di antara kebaikan orang yang berkeluarga adalah dia mempunyai din ini sudah 50%. Tinggal dia sempurnakan 50% yang lain. Kata Rasulullah, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfad din, fal yukmil an-nisfad." Siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan setengah dari Islam yang diyakininya. Maka sempurnakanlah setengah yang lainnya. Jadi orang yang sudah menikah dia punya keutamaan. Keutamaannya bahwa dia 50% sudah menghadapi perkara yang itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu belum dimiliki oleh orang yang tidak menikah. Nah, apa 50% itu? Ya tadi perkara-perkara yang judulnya saya sudah sampaikan. Jadi itu adalah nomor 1. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hari ketika didatangi oleh sekian orang sahabat kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadah Rasul, kemudian mereka akhirnya mengakui terhadap kekurangan ibadah mereka. Aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, mana posisi kita di mana kalau begitu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jauh sekali katanya. Lalu akhirnya menyadari tentang kekurangan itu, para sahabat kemudian berikrar. Ikrarnya adalah katanya 3. Yang satu mengatakan bahwa amma ana fa usallil lail, aqumul lail wala anam. Aku akan sholat malam terus setiap malam, dan saya setiap malam tidak pernah akan tidur. Masya Allah. Bayangkan ikrar dengan penuh semangat dan kesadaran
bahwa ternyata saya harus berbanding dengan Rasul. Rasul itu adalah kekasih Allah. Saya di mana masuk surga kepada Allah SWT dengan belian apa? Saya membeli surga ini kepada Allah dengan apa? Saya ingin mengejar Rasul dengan cara selalu setiap malam qiyamul lailan, tidak pernah akan tidur. Kedua, katanya amma ana fa asumu abadan wala uftir. Saya seumur hidup saya akan saum dan saya tidak pernah akan tidak saum. Bayangkan, setiap siang, setiap hari saum. Karena apa? Karena ingin mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ibadah Rasul itu luar biasa. Karena itu dia punya ikrar, saya ingin menandingi Rasul, saya ingin seperti Rasul. Lalu ibadahnya harus dengan cara apa? Dan saya mampunya saum, karena itu saya akan saum setiap hari seumur hidup. Subhanallah. Yang lain mengatakan bahwa amma ana fala atazawwajun nisa. Kata yang lain, wah kalau gitu saya berikrar, ikrarnya adalah saya tidak akan menikah dengan seorang wanita. Dah, ternyata berkeluarga itu demikian. Karena itu sudah, supaya saya full untuk mengabdi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin menyibukkan dunia dan hidup ini dengan berkeluarga, karena itu tidak akan menikah. Didengarlah ikrar-ikrar itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "A antum alladzina taquluna kadza wa kadza?" Apakah kalian yang mengatakan bahwa begini dan begitu? Begitu kata Rasulullah SAW, "Ana atqakum lillah, ana akhsyakum lillah." Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Paling, bayangkan, paling bertakwa dan paling takut pada Allah. Tetapi kata Rasul, yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah itu, kata beliau, ana asumu wa uftir. Aku saum tapi aku berbuka. Aku mulail wa anam. Aku salat malam tapi aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Kata Rasul di akhir hadisnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Suatu pernyataan tegas bahwa beribadah boleh, memperbanyak ibadah boleh, tetapi tidak boleh ada sunnahku yang dibenci. Tidak boleh ada orang yang membenci nikah. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku berupa nikah, maka dia bukan umatku. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa rohibaan berarti dia menolak ajaran tentang menikah. Karena itu para sekalian, nomor satu, kenapa kita menikah? Kita menikah adalah karena melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah menikah dengan sekedar akad nikahnya saja, dia sudah berpahala, karena dia adalah bentuk daripada pengabdian dan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kedua, menikah itu punya tujuan. Tujuannya adalah memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tiga kata ini indah, nyaman, sejuk didengarnya, betul? Sakinah artinya tentram. Mawaddah artinya penuh dengan rasa cinta, romantis. Warahmah, ada bentuk kasih sayang. Subhanallah. Para sekalian, orang yang belum menikah berarti berpeluang tidak memiliki tiga kata ini. Betul tidak? Dari mana dia dapatkan sakinah? Dari mana dia dapatkan cinta? Dari mana dia mendapatkan rahmah? Karena dia tidak punya pasangan. Orang yang menikah ada tumpuan saling tukar rasa cinta, kasih sayang, dan ketentraman. Para sekalian, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Karena ini adalah firman Allah SWT, terdapat dalam surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat 21. Ayat itu adalah senantiasa didengungkan pada saat kita menghadiri upacara akad pernikahan saudara kita. Wa min ayatihi, itu adalah bagian daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran Allah itu adalah bahwa ternyata kalian menikah, kata Allah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum al-mawaddah wa rahmah. Dan ini adalah tiga, sakinah, mawaddah, warahmah. Orang yang menikah dengan harapan, dengan tujuan setelah menikah itu
dia mempunyai ketentraman jiwa. Dia mempunyai rasa kasih sayang. Dia mempunyai kasih sayang dan cinta dari istrinya atau dari suaminya. Nah, jadi calon masalah para bapak, para ibu sekalian. Kalau orang menikah ternyata ketentraman tidak ada, betul? Cinta romantis tidak ada. Kemudian sayang tidak ada, berarti tidak sampai tujuan. Nah, ini jadi masalah. Oleh karena itu, ini adalah yang harus kita tancapkan. Kita menikah adalah karena perkara yang fitrah. Kita di dunia ini mencari bahagia, kita di dunia ini mencari ketenangan, mencari ketentraman, mencari rasa cinta, dan kita butuh itu semua, dan itu fitrah. Allah Subhanahu wa taala sudah format manusia itu berada dalam seperti ini. Oleh karena itu, ini yang kedua. Berikutnya yang ketiga adalah bahwa kita menikah adalah dalam rangka memperkokoh silaturahim, memperkokoh silaturahmi. Bayangkan jika terjadi pernikahan, maka jaringan manusia itu, ukhuwahnya, persaudaraannya, sosialnya menjadi luas, networknya menjadi luas. Karena apa? Dia bersangkutan dengan ini saudara kita, itu adalah ipar saya, itu adalah. Ini menunjukkan bahwa dengan menikah itu, maka hubungan manusia akan semakin meluas. Bukan saja suami istri, tapi dua keluarga, bahkan beberapa keluarga, hanya karena satu akad pernikahan, seorang laki-laki dengan seorang perempuan menikah, lalu kemudian dia kenal dengan ini, kenal dengan itu, dan akhirnya menjadi hidupnya menjadi mudah, hidupnya menjadi jelas, hidupnya menjadi tertolong, hidupnya menjadi terbantu. Karena apa? Silaturahmi di antara mereka. Itu adalah bagian dari manfaat, dan di satu sisi yang lain tentu adalah tujuan berkeluarga. Keempat, ini adalah penting. Kenapa kita berkeluarga? Berkeluarga itu adalah karena melahirkan generasi yang saleh. Rasul dalam hadis, kata Rasul mengatakan, tazawwaju al-waluda fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan orang yang al-wadud. Wanitanya itu adalah penyayang. Al-walud, selalu subur dan berpotensi untuk mempunyai anak. Kata Rasulullah SAW, fa inni, sesungguhnya aku mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Bangga dengan banyaknya umat besok pada hari kiamat. Kata para ulama, di antara manfaat menikah adalah memberi rasa bahagia kepada Rasul, karena Rasul bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tujuan kita menikah agar anak kita saleh. Kalau kita hanya sekedar punya anak, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya, karena hayawan juga punya anak, punya keturunan. Jadi itu adalah fitrah, suatu hal yang biasa. Kalau hanya sekedar membuat ataupun melahirkan anak, itu bukan perkara yang menjadi tujuan. Tetapi tujuan dan harus disepakati oleh suami dan istri ketika dia menikah, bahwa jika lahir anak, maka anaknya harus saleh. Kalau tidak saleh, maka tidak berguna, bahkan merepotkan. Padahal sekalian, untuk menjadikan anak yang saleh itu ada tuntunannya, ada resepnya, dan ada kiat-kiatnya. Padahal sekalian, kalau saja kita lihat kenapa masalahnya harus menjadi saleh, karena anak itu investasi 30% tidak kurang dari bekal setelah kita mati. Kata Rasulullah SAW, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salas. Jika manusia mati, terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Satu adalah sedekahtin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang terus jari. Jari itu adalah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, mengalir. Terus mengalir, terus mengalir. Karena itu para sekalian, saya ingatkan, harus tercontreng dalam kehidupan kita apa yang kita akan investkan ke masa depan kita berupa sedekah jariyah. Setiap kita. Karena itu bekal kita. Tidak akan terputus. Misalnya adalah kita menyumbang untuk masjid, kita menyumbang untuk sesuatu yang apabila kita sudah mati, dia masih terus manfaatnya dirasakan oleh manusia dan pahalanya mengalir terus kepada kita walaupun kita sudah mati. Sedekah jariyah. Jangan bakhil, itu adalah investasi kita masa depan.